Kita lanjut eh, tentang apa? Iman ya? Iman ya? Ya. Iman itu apa ya? Bahasa Arab juga samalah dengan takwa, dengan istighfar. Iman itu dari bahasa Arab, yaitu berbentuk masdar. Masdar itu kalau bahasa Indonesianya adalah kata jadian. Paham? Kata jadian. Itu kata jadian dari fi'il madi, dari kata kerja bentuk lampau namanya. Jadi kalau iman itu masdar dari kata kerja bentuk lampau. Paham? Apa bentuk lampaunya itu adalah mana yu'minu, yang berarti percaya. Itu iman secara bahasa. Kemudian kalau secara istilah, iman itu adalah at-tasdiqu fil qalbi. Dia membenarkan dalam hati. Wa iqraru bil lisan, kemudian dia mengikrarkan. Faham ikrar? Makna ikrar bil lughatil Indonesia, dengan bahasa Indonesia apa ikrar itu? Ikrar. Ikrar, mana apa? Artinya ikrar. Mengucapkan dengan lisan. Wa ikrarun bil lisan wal amalu bil arkan. Dan diamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Itu namanya iman dalam perspektif ta'rif istilah. Lanjut, bisa lanjut. Sudah paham itu? Ya, paham. Nah, kemudian iman menurut konsep Rasulullah, yang ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman itu, Rasul itu pernah ditanya tentang fa'ahbirni anil Islam, fa'ahbirni anil iman, fa'ahbirni anil ihsan. Kabarkan ya Muhammad kepadaku tentang Islam, tentang ihsan, tentang iman. Maka kalau kita berbicara iman, ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam ini tentang iman, Rasul mengatakan apa? Yang paham hadisnya di Arba'in itu, mana? Di Arba'in. Apa yang? Apa? Kemana di Arba'in itu? Mana? Antu mina billahi ya, sip. Itu iman yang disampaikan Rasul ketika ditanya Jibril. Maka Rasul berkata, saya beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kemudian kepada kitab, kemudian kepada hari akhir, kemudian apa qadar itu? Ketentuan. Ya, itu tentang konsep iman yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut kita sadari bahwa nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah hidayah. Makna hidayah, apa hidayah itu? Petunjuk. Bagus. Jadi nikmat terbesar diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah petunjuk. Petunjuk yang terbesar diberikan oleh Allah kepada kita apa? Ya, itu sudah mulai hebat terus ini. Berarti iman. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian karena nikmat yang terbesar dalam hidayah yang diberikan oleh Allah itu adalah iman. Kemudian Rasul menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu
waliman la yuhibbuh. Kata Rasul, sesungguhnya Allah itu memberikan kehidupan dunia itu kepada orang yang Allah cintai maupun kepada orang yang tidak Allah cintai. Karena Allah menciptakan seluruh makhluknya ini, Allah punya kewajiban untuk memberikan penghidupan di dunia ini. Walaki yu'til iman, kata Rasulullah, akan tetapi kalau itu iman, maka Allah memberikan kepada liman yuhibbu, kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham, Mas? Jamaah yang lain paham? Paham. Jadi Allah akan memberikan kehidupan dunia ini kepada orang yang Allah cintai maupun yang Allah tidak mencintai. Tetapi iman hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai. Makanya di dalam Al-Quran itu ada sebuah statement Allah yang kemudian menyampaikan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu amat sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan keimanan itu kepada orang yang dicintai oleh Allah. Maka ketika orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin disebut beriman, tentu kita cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, karena nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah itu hidayah, dan hidayah terbesar itu adalah iman, maka kita tak ketahui bahwa iman manusia itu bersifat fluktuatif. Bisa naik, bisa turun. Yazid mangkus. Bisa naik, bisa turun. Tetapi kalau itu adalah imannya Rasul, para nabi, maka tentunya naik terus. Kalau malaikat, datar, flat, datar. Tetapi kita mesti Yazid, mesti mangkus. Bagaimana kemudian agar Allah itu betul-betul memilih orang yang amat sangat dicintai? Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Keimanan setiap manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan aja ya, salah satu, banyak macam ragam ujian Allah menguji keimanan seseorang itu. Yang pertama adalah ketika Allah menguji keimanan seseorang itu lewat perintah. Perintah. Apakah perintah yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu dijalankan oleh manusia? Diuji lah itu. Diuji. Paham? Jamaah paham? Paham. Apanya yang paham? Ujian iman. Yang pertama apa? Saya contohkan beberapa aja. Perintah. Contohnya dalam Al-Quran itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sudah tua renta, dia tidak punya anak. Tetapi ketika dia punya anak, Allah uji Nabi Ibrahim imannya, suruh sembelih itu anaknya. Paham? Suruh sembelih itu anaknya. Anak yang ditunggunya selama kurang lebih 60 tahun. Begitu remaja, pada saat anak masih manja-manjanya, suruh sembelih itu. Tetapi Nabiullah Ibrahim, karena dia adalah orang yang beriman, dia laksanakan perintah itu. Ketika Nabiullah Ibrahim itu membaringkan Nabi Ismail alaihissalam di di pahanya, maka Nabiullah Ibrahim mengangkat pedangnya itu. Mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dialognya itu kalau saya sampaikan besok di suatu kajian yang lain, ketika diangkat pedangnya, apa kata Ibrahim alaihissalam? Ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillahi, Allahu Akbar. Ini nikmat yang tiada terhingga.
kata Nabi Ibrahim, yang telah Allah berikan kepadamu dan kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Ya bunayya, nikmat terbesar engkau anakku. Maka bismillahi Allahu Akbar, ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, maka tangan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat apa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qad saddaqtar ru'ya ya Ibrahim. Engkau telah memenuhi, membenarkan apa yang aku perintahkan ya Ibrahim. Berhentilah. Tangan itu tidak jadi. Itu adalah reward yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, karena Allah mencintainya, dan orang beriman amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibrahim berkata itu dengan kalimat apa? Inna hadza lahuwal balagul mubin. Surat apa, Mas? Wah, hebat. Ini jamaah yang bagian posisi kiri kok nggak imbang ini ya, kok yang jawab bagian kanan saja ini. Ya. Kemudian contoh yang kedua, bahwa ujian itu diuji, iman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat mungkin jamaah ini yang sebelah, ini sebelah kanan apa sebelah kiri yang ini? Kiri ya? Oh, kiri saya tapi ini kanan ya. Yang kiri ini kok sedang ngelamun semua ya? Enggak. Diuji oleh Allah itu keimanan seseorang lewat larangan. Kalau tadi lewat perintah, sekarang larangan. Masih ingatkah di antara jamaah tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Ingat? Ingat apa enggak? Ayo yang kiri saya. Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi yang kemudian oleh istri panglima Mesir, pejabat Mesir itu dimasukkan ke dalam kamarnya. Kemudian mau diajak untuk berapa itu? Apa bahasa yang lebih halus apa? Diajak bermesra lah, gitu ya. Diajak bermesra oleh istrinya pejabat Mesir itu. Kemudian ketika istri pejabat Mesir itu datang ke Nabi Yusuf untuk kemudian merangkul Nabi Yusuf itu lari untuk kemudian mau keluar dari pintu itu yang telah dikunci itu. Kemudian istri pejabat itu menarik Nabi Yusuf bajunya, sehingga sobeklah baju Nabi Yusuf dari belakang. Ketika di pengadilan, maka apa hakim qadhi berkata, ketika baju Yusuf itu sobek di belakang, maka yang salah adalah wanita itu. Tetapi kalau yang sobek bajunya di depan, maka yang salah adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan. Kalau Nabi Ibrahim sudah 60 tahun menunggu untuk mempunyai putra, dan kemudian setelah remaja disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih dan dia melaksanakannya. Pertanyaan saya kepada jamaah, ketika Allah perintahkan sesuatu untuk dilaksanakan oleh jamaah, apakah jamaah melaksanakannya? Saya tanya dulu sebelum saya lanjut. Berat. Kalau begitu kan enggak usah bicara iman kalau berat. Hah? Ya toh? Ini anak loh. Enggak usah jamaah putranya yang masih remaja disembelih, enggak minta Allah itu. Allah hanya meminta harta yang paling kau cintai berikan itu kepada orang yang berhak menerimanya. Apa katanya Allah? Wa atal mal ala hubbihi, dan harta yang diberikan oleh Allah kepadamu yang paling kamu cintai berikan. Kalau kemudian sepeda motornya diminta oleh takmir masjid, Ustadz, saya pinjam sepeda motornya beberapa bulan untuk operasional masjid,
Diberikan enggak kira-kira? Hah? Diberikan. Kalau mobilnya dipinjam oleh takmir masjid 1 tahun untuk menjadi operasional masjid, diberikan enggak? Berikan dengan syarat. ini diberikan dengan syarat, ini yang bahaya ini. Ya, itu tentang perintah ya toh. Apalagi anaknya suruh korbankan. Sepeda motor aja, mobil aja masih mikir-mikir ya toh. Gini aja sudah, ketika gajian yang pegawai negeri atau ketika yang bukan pegawai negeri dapat nikmat dari Allah, uang itu kan macam-macam. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, 20.000, 50.000, 10.000, 100.000. Yang segera dikeluarkan untuk sedekah yang mana itu? 5.000. Wah, padahal wa atal mal ala hubbihi, yang paling dicintai itu. Yang dicintai yang mana? 5.000. Yang dicintai yang 1.000. Hah? 100.000. Iya, 100.000. Kok 5.000? Bohong ini, bohong. Ya, itu tentang perintah. Ya, larangan tadi Nabi Yusuf saya tanya. Kalau di antara jamaah ini yang usianya belum 50 tahun ini, kemudian diajak oleh wanita cantik masuk ke sebuah kamar di hotel, kemudian dia mengajak bermesraan dan tidak ada CCTV dan tidak ada siapapun, kira-kira jamaah ini mau meladeni atau lari kayak Nabi Yusuf? Hah? Saya tanya, lari apa melayani? Hah? Insya Allah, insya Allah apa? Melayani apa lari? Insyaallah kuat. Hah? Insyaallah kuat lari. Ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, Allah menguji tentang iman seseorang itu tentang ketika kita menyampaikan kebenaran. Seseorang yang menyampaikan kebenaran kemudian dihalangi oleh orang-orang tentang penyampaian kebenarannya itu. Nabi Muhammad ketika berdakwah diembargo ekonominya oleh orang-orang Quraisy. Sampai 3 tahun Rasulullah kelaparan itu dengan para sahabat. Diembargo. Kalau sekarang para jamaah ini menyampaikan dakwah, dilarang. Kira-kira berhenti enggak? Berhenti enggak? Lanjut. Karena orang yang menghalangi itu adalah orang-orang yang sesat. Coba, kalau dalam surah Muhammad ayat 1, coba dibaca. Ada enggak di situ? Ada enggak? Ayat yang pertama ya? Iya, terus? Surat Muhammad ayat 1. Ya? Surat Muhammad ayat 1. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum. Ya. Orang-orang yang ingkar dan menghalangi itu Allah menyebutnya adalla a'malahum. Amal mereka itu sesat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang iman. Kemudian, siapa sih ciri-ciri orang beriman tuh yang kayak apa? Ya. Ya. Yang bawa Al-Quran coba dibaca Mas. Anak Ustadz, yang sebelah kiri ini bawa Al-Quran enggak itu? Bawa Al-Quran enggak? Coba dibaca surat Al-Anfal ayat kedua sampai ayat keempat. Ada Qurannya. Enggak apa-apa, yang dekat aja, enggak usah. Walaupun yang kanan enggak apa-apa. Ya. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Itu ayat 2 ya? Ayat 2. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila nama Allah disebut dan telinga kita mendengarkan,
wajilat qulubuhum, maka hati orang yang beriman itu bergetar. Bergetar tuh bukan takuk takuk takuk. Itu bukan jatuh cinta, Mas. Itu tensi tinggi, dakduk itu. Ini itu adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan itu, maka keimanannya bertambah. Itu yang fluktuatif tadi, bertambah naik imannya. Terus kemudian ditutup. Dan kepada Rabb-nya orang beriman itu dia bertawakal. Siapa orang yang bertawakal itu orang beriman? Cirinya orang tawakal? Alladzina yuqimunas shalah ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berarti termasuk orang beriman itu yang menegakkan sholat. Karena orang yang melaksanakan sholat orang tawakal. Kemudian yang menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah. Seperti tadi itu, ketika sepeda motor dipinjam, mobil dipinjam, itulah ya. Jangan kemudian Rp5.000 ya yang dicintai ya. Sudah? Ya toh? Tutup coba dengan ayat yang keempat. Apa itu? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Ketika para jamaah melaksanakan itu, maka kita disebut mukmin yang sebenar-benarnya. Ya. Kemudian seorang ulama besar di awal kekhalifahan Umayyah, namanya Hasan Al-Basri. Ya, Hasan Al-Basri itu hidup pada zaman kekhalifahan Umayyah. Dia berkata tentang konsep iman itu ya, konsep iman sebentar ya. Tentang konsep iman Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berkata begini. Laisal iman bitamanni. Iman itu bukan tamanni, bukan angan-angan. Paham? Wala bitahalli, dan bukan hiasan, kata Hasan Al-Basri itu. Saya ulang, iman itu bukan angan-angan dan juga bukan hiasan. Tetapi kemudian kata Hasan Al-Basri itu, walakinna ma waqara fil qalbi, tetapi iman itu adalah yang menghujam di dalam hati. Hasan Al-Basri mengatakan demikian. Ingat, kemudian suatu ketika Hasan Al-Basri ini ulama besar ya pada kekhalifahan Umayyah itu, ditanya itu oleh seseorang, "Ya Hasan Al-Basri, apakah engkau sudah beriman?" Faham pertanyaan itu? Ulama besar kayak Hasan Al-Basri oleh jamaahnya ditanyakan, "Ya Hasan Al-Basri, apakah Hasan Al-Basri sudah beriman?" Kalau jamaah ditanya, sudah berimankah para jamaah? Sudah kan? Itu baper sekali itu. Apa pede sekali itu. Pede sekali. Nih lihat jawaban Hasan Al-Basri. Lihat jawaban Hasan Al-Basri ketika ditanya, "Ya Hasan Al-Basri, apakah engkau sudah beriman?" Maka Hasan Al-Basri berkata begini, "Kalaulah yang engkau tanyakan tentang iman itu seperti yang Rasulullah sabdakan, maka tentu aku jawab, iya, aku adalah orang mukmin. Aku sudah beriman." Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Antu'minu billahi, tadi itu sampai wa qadrihi wa syarrihi. Tetapi kata Hasan Al-Basri, kalau yang engkau tanyakan tentang surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 itu, saya tidak bisa menjawabnya.
Saya ulang, kalau engkau bertanya tentang iman kepadaku, apakah aku sudah beriman? Kalau yang kau tanyakan, yang disebutkan Rasul itu, aku jawab, aku beriman. Tetapi kalau engkau bertanya tentang Al-Anfal ayat 2-4 itu, saya tidak bisa menjawabnya. Kita tanya kepada diri kita sendiri, sudahkah iman kita dijaga untuk naik terus-menerus? Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, iman kita selalu berada di titik puncak, sehingga kita disebut seorang mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.